Alhamdulillah kita mulai hari ini akan masuk pada surat yang baru, yaitu surat ketiga, surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Marilah kita awali dengan berdoa agar hati kita ikhlas menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, ini waktunya semakin maju ya. Ini masih belum jam 5 ini. Ya, masih kurang seperempat. Tapi kita mulai surat Ali Imran. Ayat pertamanya itu ayat berupa huruf-huruf. Alif Lam Mim. Ayat pertama apa artinya? Hanya Allah yang mengetahui. Kita langsung pada ayat nomor 2. Silakan siapa yang akan baca dari Bapak Ibu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Shadaqallahul adzim. Ini sama dengan awal surat apa? Ayat apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ayat kursi. Ya, ayat kursi potongan. Nah, jadi sama, makanya di sini disebutkan wayan duru i'rabiha fi ayatin Al-Baqarah 254 55 mestinya ya. Ayat kursi itu 55. 255, ini yang tulisan di bawahnya ini benar 255. Ya, Allahu isim marfu ya, sebagai mabni karena nama yang mulia. La harfun nafi artinya tidak. Ilaha ini isim mansub ya. Ilaha karena ada harfun nafi biasanya menjadi mansub. Tidak ada Tuhan. Ini sebagai khobar dari Allah tadi mubtada. La ilaha ini sebagai khobarnya. Illa huwa kecuali dia. Huwa ini dhamir yang merujuk kepada Allah. Ini dhamir dia laki-laki, dhamir mudzakkar mufrad. Siapa? Di sini adalah pada Allah ini. Al-Hayyu. Nah, ini juga huwa ini sebagai mubtada. Al-Hayyu isim marfu sebagai mubtada. Al-Qayyum ini isim juga sifat dari Al-Hayyu, atau bisa juga ini menjadi khobar yang kedua ya, khobar yang kedua. Wal hayyul qayyum artinya kalau menjadi khobar yang kedua wal hayyu dan wal qayyum, tapi bisa juga sifat dari hayyu, al hayyu dan yang al qayyum.
Hayyu itu hidup, qayyum itu apa namanya, berdiri, sebetulnya mengawasi terus. Nah, ini jadi sebagaimana yang pada ayat kursi itu, bahwa Allah itu yang hidup, ya, dan terus mengawasi. Ya. Al-Qayyum ini dalam arti yang terus berdiri. Ayat kedua sekarang. Ya, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Shadaqallahul azim. Ya. Nazzala 'alaikal kitaba. Nazzala fi'il madhi wa maf'uluhu wal jarul majrur muta'alliqani bil fi'li wal fa'il huwa. Ya, wal fa'il huwa. Jadi nazzala fi'il madhi artinya telah menurunkan, ya, telah menurunkan. Fa'ilnya ya al-fa'il huwa, fa'ilnya adalah huwa, yaitu dia telah menurunkan. Nah, dia di sini kembali kepada ayat 1 tadi, yaitu Allah. Alaika jar dan majrur. Nah, kepada kalian, ini sebagai apa namanya, objek, ya, di sini maf'ul bih. Maf'ul bihnya ini dua, alaika dan al-kitaba. Alaika maf'ul pertama, al-kitaba maf'ul yang kedua. Jadi dia telah menurunkan kepadamu, ya, jadi ini dia Allah telah menurunkan kepadamu, pada Muhammad, al-kitaba, kitab, bil haqqi, jar majrur, muta'alliqan bi mahdhufin halim minal kitab. Jar majrur dengan benar, berkaitan dengan hal yang tersembunyi pada Alkitab. Artinya keadaan kitab itu adalah benar, ya. Keadaan itu benar. Jadi artinya di sini berarti kitab yang benar, ya. Musaddiqan hal, ya, meneruskan keadaan. Musaddiqan ini isim, ya. Tandamu ini sebagai yang gitu ya, yang jadi musaddiqan yang membenarkan. Jadi kitab itu adalah kitab yang membenarkan. 5 jar majrur muta'alliqan bi musaddiqan, tentang apa saja, ya, baina yadaihi taraf makan muta'alliqan bi mahdhufun silatul mausul. Baina ini karena ma-nya ini adalah isim mausul, apa-apa yang baina. Nah, ya ini berkaitan di antara yadaihi, kedua tangannya. Ini mudhaf ilaihi majrurun bil ya li'annahu musanna, karena dia dua, ya, yadai itu dua, hi pada tangannya, kedua tangannya. Baina yadai itu menjadi apa? Majmuk, ya, kata yang jadi satu itu artinya yang di hadapan, ya, yang di depan. Itu yadai. Yadai bima yadaihi, apa yang ada di
depannya, apa yang dari depannya kembali kepada bisa pada Allah ya. Jadi ada pembenar kepada apa-apa yang ada di depannya, wa anzalat Taurata wal Injil, dan anzala ini harfu apa namanya ataf, dan Allah itu juga menurunkan. Di sini ada nazzala, dari sini juga menurunkan at-Taurata wal Injila, ini objeknya, dan dia menurunkan Taurat dan Injil. Jadi ini penjelasan dari kitab ini ya. Nazzala alaikal kitaba, dia Allah menurunkan kepadamu kitab bil haqqi, yang benar. Ya, ini berarti kitab di sini adalah maksudnya Al-Qur'an. Ya, menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an itu adalah kitab yang benar. Nah, kitab Al-Qur'an itu musaddiqan lima baina yadaihi, menjelaskan, membenarkan apa-apa yang ada di depannya, dari depannya. Ya, jadi menjelaskan ada yang sedang dihadapi oleh Muhammad, atau bisa kita membenarkan yang kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Ya. Ini artinya bisa juga gini, bahwa Al-Quran ini, kitab diturunkan Al-Quran ini sebetulnya sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil, bahwa nanti di akhir zaman akan diutus seorang Rasul terakhir dengan membawa kitab Al-Quran. Itu sudah dijelaskan, dan artinya dibenarkan membenarkan apa yang ada di dalam Taurat maupun Injil. Wa anzalat Taurat wal Injil, dan Allah pula yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan kitab Injil kepada Nabi Isa. Jadi seperti itu Al-Quran, kebenaran isinya ada pada kitab-kitab yang terdahulu. Nah, ini menguatkan juga yang sudah pernah dijelaskan di dalam Al-Baqarah. Ini menegaskan lagi Allah. Nah, tapi orang-orang Yahudi itu mengatakan tidak ada yang disembunyikan, ada yang sehingga sepertinya menentang, mengubah pada apa yang sudah itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 13. Yuharrifunal kalima an mawadihi wa nasu haddam mimma dzukiru bihi wa la tazalu taqali'u ala khaifal qainatim minhum illa qalilan minhum. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Nah, jadi ini maksudnya orang-orang Bani Israel, Yahudi, Nasrani itu suka mengubah apa yang ada di dalam Taurat dan Injil, dalam kitabnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Ya, jadi yang berkaitan dengan Rasul, turunnya Rasul itu mereka katakan tidak ada. Ya, ini mereka lupakan pesan yang sudah diturunkan dan diingatkan. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka. Jadi kebanyakan orang-orang Yahudi Nasrani itu melakukan pengkhianatan, ya, pengkhianatan.
kecuali sekelompok kecil di antara mereka. Jadi ada yang juga yang tidak khianat. Jadi itu penegasan ayat ketiga ini penegasan tentang kebenaran dari Al-Quran yang itu juga sudah disebut sebetulnya di dalam Taurat dan Injil, tetapi oleh ahli kitab kebenaran tentang Al-Quran ini disembunyikan, bahkan diubah seperti itu. Berikutnya ayat Mau tanya. Boleh. Terjemahan tadi yadaihi itu kan di hadapannya ya. Tapi ada juga yang mengartikan tangan ya, kedua tangan. Ya, kalau harfiahnya baina itu di antara, ya, di antara. Yadaihi itu dua kata, yada dan hi, yadai ya. Yadai itu dari kata yada itu mufradnya, kalau satu yada, kalau dua kan sepasang yadai ya, kanan kiri, jadi dua yadai, dua tangan. Hi domir untuk apa ini mudhof ilaih, milik ya, yadai kedua tangannya. Jadi kalau di depan kedua tangan kan gini, di depan kedua tangan itu adalah di depannya, adanya di antara kedua tangannya ya, di antara kedua tangannya berarti adalah yang ada di hadapannya, di depannya. Ya, biasanya ini disandingkan dengan wamin khalfihi, dan yang di belakangnya. Ya, yang di belakangnya itu biasanya gandengan baina yadaihi wa ma khalfihi, dari atau wa min khalfihi. Nah, jadi secara letterlek harfiah di antara kedua tangan. Ya, jadi yang dimaksud ya, adalah di depannya, ya, di depan. Nah, ini bisa juga yang digunakan yang dihadapi, bisa juga gitu, yang dihadapi. Ya, jadi seperti itu secara terjemahnya. Bima baina yadai. Jadi ini menjadi satu kalimat ya, kalimat majmuk, ya, kata majmuk baina yadai. Ada lagi masih ayat 2, 3, 4. Nah, kita barangkali ini sudah jelas ya, karena pada Al-Baqarah juga ada pembicaraan tentang ini, bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, ya, jadi membenarkan. Ya. Nah, tetapi kebenaran yang ada dalam kitab sebelumnya itu, yaitu Taurat dan Injil, oleh ahli kitab itu banyak yang diubah, banyak yang disembunyikan oleh kebanyakan ahli kitab. Walaupun ada yang jujur, ya, ada yang jujur, tapi hanya sedikit yang jujur itu. Misalnya kalau di dalam itu disebut ini paman dari Khadijah, paman atau saudara Khadijah itu Warokoh bin Naufal, itu adalah orang Nasrani yang dia itu meyakini bahwa akan ada Rasul yang turun terakhir, Rasul yaitu Muhammad itu, dan ketemu dia melihat tanda-tandanya, ini benar, ini adalah Muhammad. Tapi dia waktu itu sudah sangat tua, sedangkan Muhammad masih baru menerima wahyu pertama. Ketika Nabi itu kan
merasa aneh gitu ya. Kemudian oleh Khadijah diajak ke Warokoh ini. Nah, akhirnya Warokoh menjelaskan, wah benar ini seperti yang disebutkan di dalam Injil, dalam Taurat dan Injil. Saya yang sudah tua, mudah-mudahan nanti saya mengetahui. Nah, tetapi tidak lama kemudian Warokoh meninggal. Ya. Nah, jadi seperti itu. Catatan kecil aja, bahwa penyebutan atau telah disebutkan tentang Muhammad di dalam Injil dan Taurat ya. Barangkali PR kita atau siapa ya, barangkali bisa menunjukkan di Yohanes apa di mana gitu. Tapi memang banyak diskusi-diskusi di YouTube itu tentang nama Muhammad dinubuatkan di Injil maupun yang di ininya ya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Taurat di Injilnya itu. Iya. Ini memang catatan saja, bukan untuk diskusi ya, tetapi kita perlu tahu di mana dia berupa. Itu kan banyak diskusi itu. Ya, terutama para mu'alaf ya, para mu'alaf yang menyadari bahwa ada nubuatan Muhammad yang tadi seperti dikatakan disembunyikan itu gitu. Itu aja catatannya. Ya. Bagus ini. Nanti silakan yang ada waktu kita cari sumber-sumber yang mana bahwa terutama ini kalau di Al-Quran jelas itu disebutkan seperti itu. Tapi orang akan mengatakan yang dia aja yang tapi dari yang di Taurat Injilnya di mana itu disebutkan gitu maksudnya ya beda. Ya silakan nanti ada yang cari, mungkin kalau menemukan nanti di share di sini atau kita masukkan pada pembahasan yang lanjut nanti berikutnya. Sampai itu supaya kita fair, tidak hanya Al-Quran yang berkata, tapi sesungguhnya ada. Kalau kita mengikuti Zakir Naik itu, Zakir Naik sering tuh menunjukkan apa yang di dalam Taurat dan Injil. Baik, terima kasih pekerjaan rumah nih. Monggo Pak. Pak Dila. Ya, silakan. Kata Taurat wal Injil ini kan nanti akan sering kali disebut dalam Al-Quran. Tapi kita jarang mendengar Taurat wal Injil wal Zabur ya, yang pernah diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, saya mencoba untuk mengetahui kenapa kata-kata Zabur, meskipun banyak disebut Zabur itu 9 di ayat apa? Ada yang bilang 9, ada yang 3, ada yang 12. Nah, saya mencoba untuk memahami ternyata Zabur ini kan dari kata sabara ya, yang ditulis itu, kitab yang ditulis. Nah, memang dalam penyebutan Zabur ini kadang-kadang secara spesifik dikaitkan dengan Nabi Daud, tapi kadang-kadang banyak sekali dikaitkan dengan nabi-nabi. Jadi seolah Zabur itu ya kitab yang ditulis untuk nabi-nabi. Nah, nanti barangkali kita bisa mendalami lebih lanjut kenapa Zabur ini yang notabene satu dari 4 kitab Allah kok jarang sekali bahkan kadang-kadang kita nggak tahu isinya apa Zabur itu. Nuwun Pak Dila. Ya, ini PR kedua ya. Jadi mencari bahwa kata Muhammad itu ada di dalam Taurat dan Injil. Kemudian yang Zabur ini yang mana? Sering disebut namanya, tapi bahkan kita tidak sedikit sekali mengetahui apa isinya. Kita juga tahu Zabur itu kepada Nabi Daud, ya, kan gitu. Tapi apa bunyinya? Nah, ini saya sekilas pernah membaca bahwa Zabur itu isinya banyak berupa doa-doa, gitu ya, doa-doa itu, maksudnya gitu, doa-doa. Makanya kurang sekali dimunculkan, tidak seperti dan Taurat ataupun
Injil. Kita sendiri pun sebetulnya Taurat dan Injil itu juga tidak langsung dengan membaca atau mempelajarinya. Baik, ini hal yang penting supaya bisa kita lebih memperkuat keyakinan kita tentang kitab-kitab yang sebelum Al-Quran itu. Baik, terima kasih Pak Hadar dan juga Pak Ubed tadi.